Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah dari debu ke api perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto, SC. Mari kita sejenak diam, tarik nafas perlahan, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, "Semoga damai Tuhan Yesus beserta kita." Dan sadari bahwa kita sedang berada di hadapan Tuhan yang Maha Rahim. Hari ini kita masuk dalam Jumat Pekan Paskah ke-7 di tengah suasana novena, dan sabda Tuhan datang bukan pertama-tama untuk menuntut, melainkan untuk memulihkan. Maka, sebelum kita merenungkan apapun, kita menyerahkan hati. Hati yang letih, hati yang pernah gagal, hati yang masih menyimpan luka dan penyesalan. Doa pembukaan kita sangat indah. Yesus yang Maha Rahim, pulihkanlah hatiku dari setiap kegagalan masa laluku. Biarlah pengalamanku akan pengampunan-Mu menjadi kekuatan bagiku untuk melayani dan merawat sesamaku dengan kasih yang tulus. Amin. Ya, ini bukan doa orang yang sempurna, ini doa orang yang jujur. Dan kejujuran seperti inilah yang membuka ruang bagi rahmat. Injil hari ini memperdengarkan pertanyaan Yesus yang sederhana, tetapi menembus sampai ke dasar hidup. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Perhatikan, Yesus tidak memulai dengan daftar kesalahan Petrus. Ia tidak mengungkit penyangkalan, tidak mengunci Petrus dalam masa lalunya. Yesus memulai dengan kasih, karena panggilan sejati selalu lahir dari relasi, bukan dari prestasi. Di sini ada kabar baik yang sangat dalam bagi kita. Banyak orang berpikir, kalau sudah gagal, maka hidup rohani selesai. Kalau sudah jatuh, maka pelayanan harus ditutup. Tetapi Paskah justru berkata sebaliknya. Kebangkitan memulihkan martabat. Yang dipulihkan bukan hanya perasaan, melainkan identitas. Petrus yang pernah menyangkal, kini dipanggil kembali untuk menggembalakan. Ia diutus bukan karena ia tak pernah salah, tetapi karena ia telah disentuh pengampunan. Ini sangat penting disadari oleh semua orang beriman. Umat Kristiani mengamini bahwa Allah tidak bekerja dengan logika penghukuman yang brutal, melainkan dengan logika keselamatan. Yesus tahu bahwa luka dosa sering membuat manusia memalingkan wajah dari dirinya sendiri. Maka ia mendekat, memandang, bertanya, dan memulihkan. Dalam terang Paskah, kasih selalu lebih dalam daripada kegagalan. Kerahiman tidak meniadakan kebenaran, tetapi mengantar kebenaran itu menjadi penyembuhan. Secara pastoral, sabda ini menyapa kita yang mungkin pernah merasa tidak layak lagi melayani, tidak layak lagi memulai, tidak layak lagi berharap. Saudara-saudari, Tuhan tidak menunggu kita menjadi tanpa cacat baru memanggil kita. Ia memanggil kita di tengah proses penyembuhan. Ia tahu luka kita, tetapi ia juga tahu potensi kasih yang masih bisa tumbuh dari luka itu. Nah, disinilah
saya ingin membuka 3 jendela rohani untuk kita. Jendela pertama adalah jendela Ignasian. Bagaimana menata batin? Santo Ignatius mengajak kita mengenali gerak-gerik hati, membedakan mana yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan mana yang membuat kita makin terpecah. Petrus hari ini belajar menata batinnya lewat dialog jujur dengan Yesus. Ia tidak lari dari pertanyaan kasih. Ia membiarkan hatinya disentuh dan diarahkan kembali. Dalam terang spiritualitas Ignasian, kita bertanya, apa yang sebenarnya menguasai batinku hari ini? Rasa bersalah? Takut dinilai? Keinginan untuk terlihat kuat? Atau kerinduan yang tulus untuk mengasihi Tuhan? Discernment bukan sekedar memilih antara baik dan buruk, melainkan memilih yang lebih memuliakan Allah, yang lebih menata hidup. Maka, bila kita jatuh, jangan berhenti pada penyesalan. Masuklah ke dalam penilaian rohani yang jernih, supaya hati tidak lekat pada apa yang tidak sehat. Jendela kedua adalah jendela Fransiskan. Santo Fransiskus Assisi mengingatkan kita bahwa relasi dengan Allah tidak pernah terpisah dengan relasi dengan sesama dan ciptaan. Petrus dipulihkan untuk menggembalakan domba-domba. Artinya, kasih kepada Yesus harus menjadi kasih yang konkret kepada saudara-saudari. Kita tidak bisa berkata, "Tuhan, aku mengasihi Engkau," sambil membiarkan orang di sekitar kita hidup terluka, diabaikan, atau diperlakukan kasar. Spiritualitas Fransiskan mengajak kita hidup sederhana, lembut, dan bersaudara. Dunia sering menghakimi kesalahan secara brutal, menghukum orang seakan tak ada jalan pulang. Tetapi, murid Kristus dipanggil untuk menjadi wajah lain, wajah yang merawat, bukan meremukkan, wajah yang membangun damai, bukan menambah luka. Bahkan, terhadap ciptaan pun kita belajar hormat, sebab semuanya adalah rumah bersama yang dipercayakan Allah kepada kita. Jendela ketiga adalah jendela I Thirst dari Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus yang tersalib berkata, "Aku haus." Bagi Ibu Teresa, itu bukan hanya dahaga fisik. Itu adalah dahaga kasih, dahaga akan jiwa-jiwa. Maka ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Seolah-olah ia sedang membuka jalan. "Kalau engkau sungguh mengasihi aku, penuhilah dahagaku dengan mengasihi mereka yang paling kecil." Ini menyentuh sekali. Kadang kita ingin melayani hanya saat kita merasa layak. Tetapi Ibu Teresa mengajarkan bahwa pelayanan lahir dari kasih yang sederhana, menghibur, mendengarkan, menemani, memberi makan, memulihkan martabat seorang yang terluka. Dan justru di sanalah kita menjawab dahaga Yesus hari ini. Setiap tindakan kasih yang kecil, jika dilakukan dengan cinta, menjadi air segar bagi hati Kristus. Sebuah kisah inspiratif dengan judul "Menanti Benih Pecah". "Kenapa biji ini tidak tumbuh-tumbuh, Kek? Aku sudah menyiramnya tiap jam," keluh seorang cucu. Kakeknya mengajak si cucu duduk tenang. "Benih itu sedang bekerja di bawah tanah yang gelap, Nak. Ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk memecah kulitnya. Kalau kamu gali terus karena tidak sabar, ia malah akan mati." Menunggu dalam diam itu juga bagian dari pertumbuhan. Pertanyaan reflektif: dalam masa novena ini, bersediakah kamu diam di bawah tanah keheningan agar Roh Kudus bisa memecah kulit kesombonganmu dari dalam?
Saudara-saudari, dari 3 jendela ini kita belajar satu hal yang sama. Kasih Allah tidak berhenti pada kegagalan kita. Ignatian menolong kita menata batin agar tidak dikendalikan rasa bersalah. Ignatius dalam eksamen menekankan pentingnya menyadari dosa kita tanpa jatuh dalam keputusasaan, melainkan memuji Allah yang tetap memelihara kita dengan sabar. Fransiskan menolong kita mengalirkan kasih itu kepada sesama. Menjadi gembala yang berbau domba berarti bersedia membagi beban penderitaan orang lain. Paus Fransiskus mengajak kita merawat bumi sebagai pengarap kebun yang memulihkan kehidupan. I Thirst menolong kita melihat bahwa setiap pelayanan kecil adalah jawaban atas dahaga Yesus. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah aku pernah gagal, tetapi apakah aku masih mau mengasihi. Berilah aku minum adalah permintaan Yesus kepada setiap jiwa yang terluka. Memuaskan dahaganya berarti menerima pengampunannya dan membagikannya kepada sesama. Mari kita masuk ke pendalaman singkat. Jika saya sedang terjebak dalam masa lalu, Santo Ignatius mengajak saya untuk membedakan suara yang menuduh dan suara yang menuntun pada pertobatan. Jika saya mudah menutup diri dari sesama, Santo Fransiskus mengajak saya kembali menjadi saudara, mendengar, menyapa, merawat. Jika saya lelah dan merasa tidak berguna, Santa Teresa dari Kalkuta mengingatkan, masih ada dahaga Yesus yang bisa kupuaskan lewat kasih yang paling sederhana. Karena itu, hari ini kita tidak hanya diajak merasa terhibur, kita diajak mengambil langkah konkret. Mungkin satu langkahnya adalah berdamai dengan diri sendiri dan berhenti mengulang-ulang hukuman batin atas kegagalan lama. Mungkin langkah lain adalah menyapa orang yang selama ini kita hindari, atau melayani satu orang yang paling membutuhkan tanpa mencari pujian. Langkah kecil, tetapi kalau lahir dari kasih, itu sangat besar di mata Tuhan. Saudara-saudari, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan reflektif. Apa kegagalan masa lalu yang masih membuat saya sulit percaya bahwa Tuhan tetap memanggil saya? Siapa domba yang hari ini dipercayakan Tuhan kepada saya dalam keluarga, komunitas, atau tempat kerja? Dan dalam wajah siapa saya sedang dipanggil untuk memuaskan dahaga Yesus, mungkin lewat perhatian, kesabaran, atau pengampunan? Lalu, langkah konkret apa yang mau saya ambil hari ini? Apakah saya mau memulai rekonsiliasi? Apakah saya mau berhenti menghakimi diri sendiri? Apakah saya mau lebih setia dalam doa agar hati saya ditata kembali? Jangan menunggu besok. Rahmat Tuhan hari ini cukup untuk satu langkah yang nyata. Mari kita menutup perenungan ini dengan hati yang menyerah. Tuhan, Engkau telah memandang Petrus yang rapuh dan memulihkannya. Pandanglah juga kami. Ajari kami mengasihi-Mu dengan lebih jujur, menata batin kami dengan bijaksana, merawat sesama dengan lembut, dan memuaskan dahaga-Mu dalam pelayanan yang sederhana. Jadikan kami murid-murid Paskah yang tidak takut memulai lagi. Ya Yesus yang Maha Rahim, kami serahkan hidup kami kepadamu. Sembuhkanlah ingatan kami, lembutkanlah hati kami, dan utuslah kami
untuk menggembalakan sesama dengan kasih yang tulus. Semoga hari ini kami hidup bukan dari rasa bersalah, melainkan dari rahmat, bukan dari ketakutan, melainkan dari kasih. Amin. Novena hari ke-8, Kasih yang Menggembalakan. Doa pembukaan. Yesus yang Maha Rahim, pulihkanlah hatiku dari setiap kegagalan masa laluku. Biarlah pengalamanku akan pengampunan-Mu menjadi kekuatan untuk melayani sesamaku. Amin. Panggilan untuk melayani lahir dari pengalaman pribadi, dicintai dan diampuni. Kita diutus bukan karena sempurna, tetapi karena telah merasakan sentuhan kerahiman ilahi. Menjadi gembala berarti bersedia membagi beban penderitaan orang lain dan merawat martabat manusia. Doa datanglah Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan kembali, dan Engkau akan memperbaharui muka bumi. Doa penutup. Yesus, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi-Mu. Utuslah aku untuk merawat dan menggembalakan domba-domba-Mu. Amin.